Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sepanjang jalan kami rindu untuk mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Dia menjadi doa kami di hadapan-Mu. Namun kami tahu ketika kami mengiring Tuhan, tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami berjalan di dalam kegelapan di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami membutuhkan firman Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah-langkah kehidupan kami. Makanan bagi jiwa kami, sehingga kami dipuaskan oleh kebenaran-Mu. Karena kami tahu, ya Bapa, bahwa kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami memohon biar Allah Roh Kudus berikan cahaya, pikiran dan hati kami. Untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan berikan kepada kami kerendahan hati untuk boleh diajar oleh firman Tuhan. Ditegur kembali oleh firman Tuhan. Dikuatkan kembali, diremukkan tapi dibalut kembali. Tuhan berikan pengharapan kepada kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami yang membutuhkan. Tuhan berikan kekuatan dan keberanian kepada kami yang saat ini membutuhkan. Tuhan jumpailah kami di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah situasi kami pada saat ini masing-masing. Dan biar firman-Mu menyapa kami. Tuhan pakai dan jaga mulut bibir hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biar ia menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang di gereja, gedung gereja maupun jemaat Tuhan yang di rumah. Kita mengucap syukur ya, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan pada minggu pagi ini, minggu kedua ya. Kita bersyukur. Kita mau melanjutkan pembahasan dari bacaan kita ya. Jadi kita mendapat kesempatan untuk boleh terus-menerus mempelajari firman Tuhan dari tiap-tiap kitab ya. Dan sekarang kita sudah sampai Keluaran pasal yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca berurutan, sama seperti waktu saya juga kalau saat teduh begitu ya. Biasanya jadi berurutan kitabnya supaya ada gambarnya lengkap. Nah kadang-kadang ada satu pergumulan ketika kita mau membaca, bisa jadi ada kejenuhan gitu. Karena aduh kok begitu terus begitu ya. Nah salah satu yang menghiburkan itu adalah waktu kita membaca, kita mencatat gitu. Kadang-kadang Tuhan berbicara atau menyentuh kita secara pribadi ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Nah ada hal-hal yang pribadi kita catat di bagian itu. Nah itu akan menjadi berkat buat kita. Misalnya waktu minggu lalu Pak Theo berbicara tentang eagle's spirit ya, gitu ya, eagle mentality. Mungkin ada sesuatu yang pribadi. Nah sekarang kan kita sudah banyak pakai apps ya, apps Alkitab. Nah mungkin kita bisa catat di bagian itu. Jadi waktu kita balik lagi nanti tahun depan misalnya kita udah muter 1 tahun membaca Alkitab. Kita membaca bagian itu lagi. Kita ingat waktu itu saya sedang bergumul dengan bisnis ini misalnya. Waktu itu saya sedang bergumul dengan masalah keluarga ini. Dan Tuhan berbicara melalui ayat ini. Begini Tuhan maunya. Nah itu menjadi firman Tuhan itu real dan hidup buat kita. Mari kita membuka Alkitab kita ya. Kita membaca dari Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu, apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu.
Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali kalau kita memperhatikan bagaimana orang melakukan ziarah rohani di dalam kehidupan mereka ya. Jadi kalau kita perhatikan orang kalau melakukan ziarah itu bermacam-macam, berbeda-beda. Tetapi ada satu kemiripan, yaitu apa? Yaitu postur tubuh mereka. Ada orang yang dari jauh ya, ketika mereka sudah mendekat waktu melakukan ziarah, misalnya ziarah ke satu gereja tertentu ya, atau satu tempel tertentu begitu. Mereka ingin berdoa atau mereka ingin menyembah Tuhan. Dari jauh mereka itu biasanya sudah merendahkan diri. Mereka itu sudah sangat bersujud karena mereka tahu mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dari jauh mereka sudah membersihkan diri karena mereka tahu mereka akan menghadap Tuhan. Yang mereka temui ini bukan pribadi sembarangan. Jadi mereka betul-betul menyiapkan diri. Nah, tetapi memang menarik sekali fenomena yang terjadi makin modern begitu ya. Tuhan yang tadinya menjadi pusat dari penyembahan, Tuhan yang tadinya menjadi sentral ya, yang paling tinggi yang ditinggikan, lama-lama akhirnya berubah begitu ya. Sehingga ibadah bisa jadi kalau kita masuk ke dalam ibadah, kalau orang yang tidak tahu bahwa itu ibadah, dia tidak bisa membedakan antara itu ibadah atau dia sedang berada di dalam klub misalnya seperti itu. Lampunya kelap-kelip seperti itu ya dan lain sebagainya.
Di satu sisi ini adalah satu sukacita memuji Tuhan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain adalah yang perlu diwaspadai. Kadang-kadang semua disajikan, baik musik, baik lagu, baik juga lampu, lightning dan lain sebagainya, adalah untuk memuaskan sensori si peserta dari ibadah itu. Jadi seperti kita menonton, begitu ya. Seperti kita itu sedang menikmati satu pertunjukan. Sehingga akhirnya yang menjadi pusat adalah mereka yang datang. Saudara, kalau kita masuk lebih dalam lagi, apalagi di abad teknologi seperti sekarang ya. Ada yang terbaru lagi yang ditawarkan, gitu ya, yang disebut sebagai Virtual Reality Church. Saya sebenarnya ada videonya ya untuk ini. Itu menarik sekali videonya, tapi karena masalah licensing saya tidak bisa tampilkan ya di YouTube begitu. Jadi kalau saudara nanti mau lihat di YouTube itu ada Virtual Reality Church. Saudara, Virtual Reality Church ini apa? Nah, ini bukan berarti tidak mungkin lah nanti begini. Saudara, sangat mungkin nanti bisa terjadi seperti ini. Kenapa? Orang sudah tidak mau lagi keluar rumah, jadi yang dipakai itu adalah gadgetnya, ya, gadgetnya itu, VR itu. Jadi dipakai. Nah, lalu mereka punya avatar sendiri masing-masing. Tahu ya avatar ya? Nah, mereka punya avatar sendiri. Dan avatar itu juga bisa dipelihara dalam tanda kutip begitu, dan bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Oh, mau perginya ke gereja yang mana? Gereja yang ini nih gitu. Kenapa? Ya, karena ibadahnya lebih seru. Jadi sebelum mereka masuk pun itu bisa pilih Pentakosta, Karismatik, gitu ya, Presbyterian, Anglikan, Metodis. Set, di swipe begitu ya. Jadi tinggal pakai di swipe begitu, terus pilih hari ini Pentakosta, tak begitu ya. Kenapa? Karena ada penumpangan tangan begitu ya. Itu rebah dalam roh, bak begitu kan. Nah, waktu rebah dalam roh juga nggak takut kejeduk kepalanya. Kenapa? Karena dia ibadahnya belakangnya itu adalah tempat tidur dia, begitu ya. Jadi begitu rebah dalam roh gitu kan. Pendetanya juga bisa dipilih, ya jasnya dia pilih sendiri. Jadi ini avatarnya untuk pendetanya, di jasnya dipilih maunya warnanya apa gitu ya. Rambutnya gondrong atau rapi begitu ya. Dasinya gimana dipilih, semua didesain. Lalu dari khotbahnya juga temanya bisa dipilih, di-customize maunya apa gitu. Feel good preaching misalnya, tak begitu ya. Feel good preaching ya. Feel good preaching itu adalah setiap sermon yang sudah selesai kita akan merasa feel good begitu. Pilih tak begitu. Jadi udah langsung play. Nah, begitu udah langsung dah mulai ibadahnya begitu. Dia tepuk tangan apa begitu. Terus langsung rebah dalam roh, bak dia jatuh ke belakang begitu ya. Dia harus bangun, kalau nggak dia tidur, karena itu di kasur jatuhnya tuh. Nyaman sekali. Terus mau persembahan gimana? Nggak usah repot-repot, langsung bisa klik, karena connect gitu kan ya, ke account dia. Oh, mau berapa waktu itu? Dia merasa feel good. Mau memberikan lebih banyak lagi misalnya gitu. Klik langsung. Tiba-tiba ada pop-up notification. Oh, ini klub bola Manchester United lagi main sama ini Liverpool. Gimana dong begitu? Pause dulu. Klik begitu. Nah, itu bisa di-pause. Nah, dia nonton dulu, abis itu udah nonton, baru dia ibadah lagi. Tapi Ibu Saudara, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau ibadah yang demikian, apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah Tuhan tidak lagi menjadi pusatnya, begitu ya. Maka yang menjadi pusatnya adalah diri si manusia itu sendiri. Nah, jadi kita juga sebenarnya bisa tergoda seperti itu. Bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Tuhan? Saudara, ini yang pagi hari ini kita mau sama-sama renungkan dari perikop Keluaran pasal 19 ketika Tuhan mengajak bangsa Israel itu bertemu dengannya di Gunung Sinai itu ya. Saudara, Tuhan mau waktu kita menghadap Dia, yang pertama itu adalah kita harus menghadap Tuhan dengan kekudusan. Tidak bisa tidak, kita harus menghadapnya dengan kekudusan. Nah, kalau kita membaca konteksnya tadi, bangsa Israel baru 3 bulan dari mereka berangkat dari Mesir. Lalu mereka berkemah di Rafidim ya. Dan dari Rafidim itu mereka berangkat ke Gurun Sinai. Saudara, Gurun Sinai itu luas sekali, begitu kan? Dan di situ mereka berkemah dan berdiri menantikan Tuhan untuk datang menjumpai mereka di kaki Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai ini menjadi penting? Karena di gunung inilah Tuhan akan memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Yaitu yang disebut sebagai hukum Taurat nantinya. Begitu ya, di pasal berikutnya, pasal 20, minggu depan, kita akan mendengarkan uraian itu. Bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Nah, tapi di sini Tuhan mau mengajar bangsa Israel untuk menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Saudara, mengapa bagi Tuhan penting untuk mengajar bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu terbiasa hidup di Mesir. Mesir itu adalah menyembah dewa. Jadi yang disebut sebagai teritorial.
Nah, bedanya Tuhan dengan Allah teritorial adalah kalau Allah teritorial itu bisa dipakai dalam tanda kutip ya. Jadi misalnya, aduh, bisnis saya kurang baik nih. Sembayangnya ke siapa? Ke dewa bisnis, misalnya begitu ya. Aduh, anak saya sakit. Sembayangnya ke siapa? Ke dewa yang menjaga anak. Kira-kira begitu. Nah, orang Mesir tuh punya setiap elemen dari kehidupan mereka. Jadi benar-benar semuanya tercover begitu ya. Petir, terus juga peperangan, terus juga air, terus juga sungai, terus juga pasir, semuanya mereka ada. Jadi mereka tahu kepada siapa mereka berdoa. Nah, ada masalah nggak dengan itu? Sangat. Tuhan mau mengajar kepada bangsa Israel, hai Israel, kamu nggak bisa pakai saya. Tuhan bilang begitu. Saya yang akan pakai kamu. Tuhan bilang begitu. Kalau kamu mau datang mendekat kepada saya itu bukan territorial gods yang bisa dikasih sesajen, dikasih sesembahan, terus kamu bisa pakai saya untuk memenuhi keinginan kamu. Nggak bisa, Tuhan bilang begitu. Saya yang ultimate, saya yang paling tinggi, saya yang paling powerful. Nah, Tuhan mau mengajar mereka tentang itu. Itu yang pertama, yang paling penting. Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran pasal 19 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu, apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Nah, di sini kita bisa melihat Tuhan membiarkan dirinya didekati dan didengar. Karena Tuhan itu tidak bisa didekati. Ya, dia itu unapproachable sebetulnya. Karena siapapun yang mendekati itu akan mati, begitu. Karena dia Allah yang Maha Kudus, kita manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan membuka dirinya supaya bisa didengar, dan di sini dia mengafirmasi kepemimpinan rohani Musa di depan bangsa Israel. Lalu dikatakan, pergilah kepada bangsa itu, suruh mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Saudara, di sini kita bisa melihat di dalam perikop yang kita baca beberapa ungkapan ya. Jadi Tuhan minta cuci pakaian, ya kan? Terus memasang batas. Lalu ayat 12, siapa yang melanggar batas dihukum mati. Dan mereka hanya boleh datang mendekat kalau bunyi sangkakala makin lama makin keras begitu. Jadi ada tanda dari Tuhan. Dan ini bukan hanya berlaku buat orang Israel, tetapi juga buat para imam. Nggak boleh sembarangan, Tuhan bilang begitu. Kamu harus menguduskan diri. Jadi mencuci itu adalah lambang pembersihan diri. Memasang batas itu adalah lambang jarak, distance. Begitu. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, kamu mesti datang dengan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kekudusan menjadi syarat utama dan pertama untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin ada kita berkata, aduh puji Tuhan. Itu kan kejadiannya di Keluaran ya, pasal 19. Itu di perjanjian lama, perjanjian baru mah bebas. Kita mau datang kepada Tuhan ya, bagaimana juga. Enggak Bapak Ibu, ternyata tidak demikian. Allah tidak berubah, begitu juga kekudusannya. Dan dia mau kita datang menyembahnya selalu dengan kekudusan. Sama seperti panggilan beribadah kita tadi ya, diungkapkan, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oh Ibu Saudara, kalau kita mendengar istilah kekudusan, seringkali kita merasa, aduh kayaknya kok serius amat begitu ya. Kekudusan, nggak ada yang bisa mendekati Tuhan. Dan memang betul, karena di dalam Alkitab, kekudusan itu sendiri digambarkan, ya istilahnya hagios, ya di dalam bahasa Yunaninya, itu menggambarkan seseorang yang dibersihkan dari dosanya dan dikhususkan untuk dipakai Allah. Jadi dua elemen ini. Pertama dia dibersihkan, kedua dia dikhususkan untuk dipakai hanya untuk Tuhan. Kira-kira begitu. Nah jadi kalau dia itu dibersihkan dan diberikan kepada Tuhan, Tuhan pakailah saya, begitu ya. Nah, maka dia itu dikuduskan. Dia kudus begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya seorang pendeta waktu masih remaja ya di Jakarta. Dan pendeta ini memberikan cerita kepada kami ya. Dia punya seorang nenek gitu ya. Jadi nenek dari pendeta ini. Dan pendeta ini cerita bahwa neneknya di desa ya, hidupnya di desa. Kalau datang beribadah, itu punya kebiasaan apa?
Jadi kalau udah menjelang hari Minggu, dia tahu ada satu baju yang dia tidak akan pakai itu untuk kemana-mana. Mau beli tempe ke pasar, dia nggak mau pakai baju itu, gitu ya. Mau cuci baju, begitu ya, dia nggak akan pakai baju itu. Mau goreng ikan goreng, begitu ya, ke dapur, dia nggak akan pakai baju itu. Kenapa? Karena ternyata dia bilang, baju ini hanya akan saya pakai waktu hari Minggu, saya mau ketemu Tuhan, katanya. Nah, si pendeta itu menceritakan kepada kami, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita yang sekarang hidup di zaman modern, kita merasa, wah itu ekstrim sekali begitu ya. Bisa-bisa nanti mengkultuskan baju itu. Tapi menurut saya itu ada poin benarnya. Bukankah tadi waktu kita belajar tentang hagios, tentang kekudusan, itu adalah pengkhususan. Ya kan? Si nenek itu sebenarnya sedang melakukan apa? Dia sedang berusaha untuk melihat bahwa hari itu adalah hari yang khusus. Sebisa mungkin saya akan berikan yang terbersih dari yang saya punya. Sebisa mungkin saya akan berikan yang terbaik yang saya punya. Ini yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Maka itu yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana dengan kita? Ketika kita mau masuk ke dalam ibadah, misalnya ya menghadap Tuhan tentunya, maka kita akan mempersiapkan diri. Saudara, waktu kita di dalam bisnis travel kita, ya kita harus memberikan presentasi tentunya ya. Pasti kita akan menjaga tubuh kita fit dan segar. Saudara, apakah kita juga menjaga tubuh kita tetap fit dan segar, apalagi pada hari kita mau datang menghadap Tuhan, beribadah. Apakah kita membuka hati kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara bukan hanya kepada semuanya jemaat, tetapi khusus kepada saya, kira-kira begitu. Hari ini Tuhan itu mau bicara kepada saya seperti itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Saya siap-siap buka hati, saya siap-siap buka pikiran untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut dengan sikap kekudusan. Dia mengkhususkan hari itu. 1 jam ini saya tidak mau dikutak-kutik oleh siapapun. 1 jam ini khusus. Seluruhnya, setiap senti dari diri saya dan Tuhan. Ini untuk Tuhan. Karena saya mau bertemu dengan dia. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama Tuhan minta. Kalau kita mau datang kepadanya, datang dengan kekudusan. Yang kedua yang Tuhan minta kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Waktu kita datang menghadap Tuhan, datanglah dengan sikap hormat dan gentar. Ya. Tadi kita membaca ya di dalam ungkapan-ungkapan di dalam perikop yang kita baca, ya kan? Tuhan berkata, ada api, ada asap, dan ada awan yang tebal. Tapi kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kedua, di sana dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Loh, ini gimana? Gitu ya. Di satu sisi Tuhan minta kita bersukacita, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Betul, saudara. Tetapi sukacita dan sorak-sorai itu tidak menghilangkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Sama seperti kalau kita punya anak ya. Dia senang sekali, dia tepuk tangan, dia bermain-main. Tetapi kalau dia udah mulai kurang ajar, biasanya kita apain? Sentil gitu ya. Sentil, diajarin mannernya seperti itu. Nah sama begitu juga kita dengan Tuhan. Saudara, ada ungkapan-ungkapan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Misalnya ayat yang ke-9 dikatakan awan yang tebal. Saya membayangkan kenapa Tuhan gak turun aja dalam pelangi. Kan lebih enak kelihatannya ya. Atau Tuhan turun dalam hujan rintik-rintik begitu ya. Atau ada bunyi-bunyian musik begitu. Tapi dikatakan Tuhan turun dalam awan yang tebal. Lalu ayat 16 ada guruh, kilat, awan padat, bunyi sangkakala. Itu tanda begitu. Yang makin lama makin keras. Lalu ayat 18 dikatakan, gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Tuhan turun dalam api. Seluruh gunung itu gemetar sangat. Artinya apa? Gempa itu, saudara. Itu gempa. Ini adalah gambaran kehadiran Allah yang menggentarkan. Kenapa? Sebab dulu bangsa Israel, kalau di Mesir, kalau mereka mau sembahyang kepada patung atau mereka mau sembahyang kepada dewa, mereka nggak perlu terlalu betul-betul membersihkan diri. Kenapa? Karena memang dewa itu dipelihara oleh mereka, begitu. Bukan mereka yang dipelihara oleh dewa itu yang dipelihara oleh mereka. Jadi dewa itu yang dijaga oleh mereka sebetulnya. Nah dewa itu punya kekuatan, lalu mereka kasih. Jadi ini barter sebetulnya.
Setelah diberi makan, maka mereka berharap dewa itu menjaga. Tuhan katakan, kamu nggak bisa begitu sama saya. Kalau kamu mau datang mendekat kepada saya, datanglah dengan hormat, dengan sikap yang gentar. Maka Tuhan menunjukkan di situ kegentaran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada seorang filsuf Jerman, dan dia juga seorang teolog, dia bernama Rudolf Otto. Ya. Nah, Rudolf Otto ini menggambarkan bagian ini dengan satu istilah yang disebut sebagai mysterium tremendum et fascinans. Mysterium tremendum et fascinans. Maksudnya apa? Saudara, ini adalah satu misteri before which humanity both trembles and is fascinated, both repelled and attracted. God can appear both as wrathful or awe-inspiring on the one hand and as gracious and lovable on the other. Nah, Rudolf Otto di sini menggambarkan bahwa ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, kita tuh bisa betul-betul sangat merasa gentar dan ketakutan. Karena Tuhan itu menggetarkan, menakutkan di satu sisi. Tetapi juga di sisi lain ada fascinated, fascinans, begitu ya. Kita bisa gentar tapi juga kagum. Menolak tetapi juga kita tertarik. Itulah sebabnya kita menyanyikan lagu Tuhan Engkau indah tiada taranya, mengagumkan, gitu ya. Di satu sisi Allah dapat terlihat murka atau memukau, tetapi juga anggun dan penuh kasih di sisi yang lain. Jadi kadang-kadang kita itu suka mendapatkan pertanyaan, Pak, ini Allah di dalam perjanjian lama berubah ya dengan Allah di dalam perjanjian baru, begitu ya. Karena Allah di dalam perjanjian lama kesannya kejam banget. Tapi Allah di dalam perjanjian baru penuh kasih, gitu ya. Saya mah sukanya yang perjanjian baru aja penuh kasih. Buat dosa diampuni. Allah perjanjian lama belum buat dosa udah dihukum, begitu ya. Mau bagaimana ini? Bapak Ibu Saudara, enggak. Ini Allah yang sama. Dia adalah just and love pada saat yang bersamaan. Dia menggentarkan kita, membuat kita itu takut. Tapi pada saat yang bersamaan, kasihnya itu melingkupi kita, membuat kita terus tertarik kepadanya. Sama seperti kalau kita naik gunung. Naik gunung itu indah atau menakutkan? Ya kalau buat yang biasa, begitu ya, mendaki gunung, indah. Buat saya, kurang, karena kurang terlatih, begitu ya. Kepleset misalnya begitu. Itu kan apa? Tebing yang curam ya. Tapi buat para pendaki gunung, boleh tanya ke bapak-bapak hikers, begitu ya, yang udah biasa. Kalau sudah sampai puncak, itu perasaan apa di dalam hati kita? Kagum, saudara. Takjub. Itu yang disebut namanya adalah the mysterium tremendum et fascinans. Sama begitu juga kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita datang dengan sembarangan. Dia tidak mau. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, saudara, kalau kita diminta lebih awal misalnya, apakah kita akan betul-betul datang lebih awal? Kenapa? Karena kita tidak mau sembarangan. Kita mau menunjukkan kegentaran dan hormat kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya datang ke GPBB, gitu ya, ke gedung itu, tapi kita sedang datang ke gunung itu, yang menggentarkan itu. Saudara, pernahkah kita membayangkan bahwa GPBB itu adalah the mountain of God. Tempat di mana Tuhan turun dari surga dan hadir di tengah-tengah kita. Gunung Sinai itu. Yang bergetar itu. Saudara, kalau kita melihatnya seperti itu, kita nggak akan sembarangan datangnya. Waktu kita lagi ibadah, tiba-tiba muncul notifikasi HP, misalnya gitu ya. Ada muncul notifikasi HP. Tenet, misalnya gitu ya. Wah, kita tergoda. Kita tergoda untuk cek. Enggak, kita enggak mau. 1 jam ini Tuhan, saya akan betul-betul berikan untuk Tuhan. Atau kita diminta menyanyi di dalam hati, kita akan bernyanyi. Dan tidak ada orang lain yang melihat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang ibadah streaming ya, di rumah. Kita juga pasti akan menjaga sikap kita waktu beribadah. Kita datang di depan layar kaca kita enggak sembarangan. Saudara, kadang-kadang ada yang cerita begitu ya, ada cerita lucu begitu. Waktu dia mau ibadah, lupa, nggak keburu ya kan, belum mandi ya, namanya juga udah waktunya nih begitu. Tapi udah dah nggak apa-apa begitu, belum mandi, belum sikat gigi begitu, udah nggak apa-apa dah. Kenapa? Ya kan di depan layar kaca sendiri begitu, nggak ada yang kelihatan. Dia lupa begitu ya. Kenapa?
Kan dia pakai celana pendek, gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada yang lihat waktu itu. Dan tidak ada yang keberatan juga dengan itu. Jadi lama-lama kita jadi terbiasa bahwa sebenarnya adalah mungkin kita tidak sedang menghadap Tuhan pada waktu itu. Kita sedang menikmati sesuatu untuk kita sendiri. Saudara, kalau kita melihat bahwa di depan layar kaca itu adalah the mountain of God, itu adalah gunung Sinai, di mana Allah itu turun, saudara mungkin kita akan lebih hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau datang kepada kita dengan sikap gentar dan hormat. Dan yang ketiga, yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita, bagaimana Tuhan mau kita datang menghadapnya? Maka yang ketiga, datang dengan perantaraan Kristus. Saudara, di dalam perikop ini, baik di dalam perjanjian lama maupun nanti di dalam perjanjian baru, Allah itu selalu berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraan. Nah, kalau di dalam perikop ini dikatakan dengan perantaraan Musa, ya. Musa itu sebagai mediator. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Tuhan Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Lalu ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentu banyak dari mereka yang akan binasa. Bapak Ibu Saudara, mediator itu selalu menjadi satu pengajaran yang utama di dalam firman Tuhan. Tidak pernah manusia itu bisa langsung datang mendekat kepada Tuhan tanpa mediator. Itu tidak pernah. Tuhan katakan, kalau mereka datang mendekat, melihat-lihat, mau mendekat, mereka nanti mati. Tuhan katakan begitu. Mereka pasti mati. Maka harus ada mediatornya. Maka Tuhan berbicara melalui Musa. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan menyatakan perantara itu adalah Tuhan Yesus buat kita. 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula lah Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak datang saja kepada Tuhan langsung? Gitu. Kenapa harus lewat Tuhan Yesus? Tuhan katakan tidak bisa. Karena kita berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Saudara, kalau kita berkata maut itu ada di mana sih Pak Yudi? Maut itu ada di tong sampah blok berapa? Begitu kira-kira ya. Bisa dicari enggak? Bisa didaur ulang enggak? Saudara, bukan begitu. Kita tidak bisa melihat entitinya, tapi kita bisa melihat dampaknya. Sama seperti kita tidak bisa melihat udara atau angin, tapi kita tahu udara dan angin itu ada. Dari mana? Pak, saya bisa hirup, begitu ya. Tertiup itu rambutnya tergerai-gerai begitu ya. Ada angin mengalir begitu kan. Berarti kita tahu itu ada. Dari mana kita tahu ada maut itu? Sebenarnya yang pertama adalah kita pakai baju. Umat manusia pakai baju. Baju itu bukan cuma sekedar fashion, tetapi juga menunjukkan ada shame dan guilt sebetulnya di dalam diri kita. Ada sesuatu yang harus kita tutup di situ. Yang kedua adalah karena ada sickness, penyakit. Saudara, sickness dan penyakit itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sempurna dalam hidup kita. Ada sesuatu yang sebetulnya degrading begitu di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ada kuburan, Bapak Ibu Saudara. Kuburan itu menunjukkan apa? Bahwa kita semuanya suatu saat akan menuju ke sana. Firman Tuhan katakan apa? Itu maut. Itu maut. Jadi maut itu ada. Dan kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan maut itu. Tuhan katakan apa? Itu death, itu kematian. Maka Tuhanlah yang datang kepada kita. Begitu besar kasihnya. Maka Tuhan Yesus datang kepada kita. Dan kalau Tuhan menerima kita, itu semata-mata karena Dia menerima Tuhan Yesus. Jadi siapa yang diterima oleh Tuhan? Yaitu mereka yang berada di dalam Tuhan Yesus. Mereka yang percaya dan beriman kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan tutup khotbah ini dengan satu kisah. Di sebuah kota itu ada seorang hakim. Ya. Seorang hakim yang sangat baik hati, sangat wise begitu ya, sangat tegas dan sangat mengasihi banyak orang rakyat sekitar. Dia bernama Shaddai. Ya, ada jenggotnya, hakimnya ya, begitu ya. Jadi kalau kita melihat mukanya itu hati kita tuh adem gitu langsung. Karena hakim itu dia
tegas sekali, dia adil sekali, dia melindungi begitu ya. Nah, cuma sayang dia punya satu anak namanya Zoran. Nah, anak ini anak yang suka begajulan begitu ya. Anak yang hidupnya suka semau-maunya begitu. Jadi satu kali si Zoran ini pinjam uang, ya uang panas begitu kan. Dan dia pakai dengan foya-foya, yang dia pinjam uangnya itu banyak sekali. Dan dia nggak bisa kembalikan itu. Dan dia bingung gimana caranya. Dan tahu sendiri ya kalau dia pinjam uang panas, maka biasanya itu ada tukang pukul, ya penagih hutang. Dan dia dikejar-kejar. Jadi salah satu-satunya cara dia harus bayar hutangnya. Maka apa yang dia lakukan? Dia merampok. Dia merampok rumah pedagang di situ. Ada seorang pedagang yang cukup ada hartanya, lalu malam-malam dia rampok gitu ya. Ternyata ketemu sama si pedagang ini. Dia kebangun begitu. Ya, karena dia udah kadung begitu ya, udah kepalang, dia mau ambil itu koin-koin emasnya, dia tusuk dan dia bunuh itu. Si pedagang itu. Wah, si pedagang itu mati di tempat. Meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Tapi karena suasana gaduh, semua orang akhirnya tahu siapa yang melakukan kejahatan itu, yaitu siapa? Si Zoran. Dan semua orang tahu siapa itu Zoran, dia adalah anak dari Pak Hakim Syadai yang sangat baik hati itu. Maka langsunglah ditangkap si Zoran ini besokan harinya begitu ya, dan dibawa ke pengadilan begitu. Siapa yang mengadili dia? Papanya. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan si papa waktu dia melihat anaknya. Tapi kita tahu dan semua orang desa itu juga tahu begitu ya, bahwa hakim ini adalah hakim yang adil. Jadi dia berkata keputusannya adalah karena kamu sudah melakukan kesalahan, jadi ditanya dulu ya. Zoran, betul kamu yang mencuri itu? Betul. Zoran, betul kamu yang membunuh? Betul, dia mengaku. Baik, karena semua barang bukti juga sudah ada saksi mata, ada pengakuan dari kamu sendiri, maka saya jatuhkan hukuman. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Kamu akan dieksekusi mati siang ini. Wah, semua kaget. Tapi di satu sisi juga semua lega, ya, karena ada keadilan, justice di situ. Dia dengan jubah hakimnya, gitu ya, dia menjatuhkan hukuman itu. Tapi siapa yang menyangka tiba-tiba setelah dia menjatuhkan hukuman itu, si Pak Hakim Syada itu bangun dari kursi hakimnya, dia melepaskan jubah hakimnya. Lalu dia taruh, lalu dia mendekati anaknya dan dia peluk. Sambil menangis dia berkata, "Nak, Papa sangat sayang sama kamu. Papa sangat sayang sama kamu. Bertobatlah, bertobatlah." Lalu dia mendekati penjaga dan dia berkata, "Biar saya yang menjalani eksekusi itu. Lepaskan anak ini, dia masih punya kesempatan dalam hidupnya, saya yang akan mati menggantikan dia." Wah, si penjaga itu kaget sekali. Karena mereka sangat mengasihi hakim ini. Tapi ini adalah keputusan dari hakim ini. Setelah waktu si Pak Syadai itu, hakim itu menjatuhkan hukuman, dia memposisikan dirinya sebagai hakim. Tapi waktu dia berkata, biarkanlah saya yang mati, maka dia melepaskan dirinya sebagai hakim. Dia datang sebagai ayah, sebagai papa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Zoran waktu melihat itu, apa yang terjadi? Dia nangis. Dia katakan, "Papa, saya tidak mau lagi berbuat seperti ini. Saya mau betul-betul berubah dalam hidup saya. Saya mau bertobat, saya mau berubah dalam hidup saya." Tapi Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah itu yang Kristus lakukan untuk kita? Karena dosa kita kepada Tuhan, kita yang seharusnya mati, mendapatkan penghukuman itu. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia menggantikan kita. Oleh karena itulah kita bisa datang mendekat kepada Allah Bapa. Roma pasal 5 ayat 8 katakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus menggantikan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi ingat-ingatan kita. Tuhan mau kita datang menghadapnya dengan kekudusan. Karena itu khususkanlah hari itu untuk Tuhan. Khususkanlah momen itu untuk Tuhan. Khususkanlah diri kita untuk Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan hormat dan gentar. Mari betul-betul arahkan hati kita, jaga sikap kita. Dan Tuhan mau kita datang dengan perantaran Kristus. Mari terus tinggal di dalam firman-Nya. Saudara, mari kita masuk di dalam doa.
Jika kami berpikir, ya Tuhan, kami bisa datang mendekat kepadamu seenaknya, kami sangat keliru. Engkau menerima kami hanya semata-mata karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, menggantikan kami, menguduskan kami. Itulah sebabnya Engkau menerima kami. Betapa besar kasih sayang-Mu. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah sepanjang hidup kami bisa melihat mountain of God di tengah-tengah ibadah hidup kami. Bukan hanya di gedung gereja ini, tetapi juga sehari-hari dalam hidup kami, tempat kami bertemu dengan Tuhan. Di satu sisi Engkau Allah yang begitu menggentarkan dan menakutkan dalam hidup kami. Engkau begitu dahsyat dan maha perkasa. Tetapi juga Engkau adalah Allah yang begitu penuh kasih. Bahkan mengenal nama kami satu persatu. Mengenal kekhawatiran kami satu persatu. Dan Engkau menggenggam kami dalam tangan-Mu. Bagaimana kami tidak takjub kepada Tuhan. Bapa, biarlah kami terus memuji dan melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.